Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Tenggar, NIM 200170099 dari Prodi Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis unsur intrinsik dan ekstrinsik novel Siti Nurbaya, Angkatan Balai Pustaka, karya Mara Rusli. Yang pertama ada unsur intrinsik. Unsur intrinsik sendiri terbagi beberapa bagian, yaitu yang pertama ada tema. Tema sendiri dapat didefinisikan sebagai gagasan utama yang mendasari suatu karya sastra. Tema dari novel Siti Nurbaya adalah nilai sosial, moral, dan pernikahan paksa, di mana Siti Nurbaya dipaksa menikah dengan Datuk Maringgi. Unsur intrinsik yang selanjutnya yaitu ada tokoh dan penokohan. Tokoh yang pertama ada Syamsul Bahri yang memiliki watak sopan dan santun, pemberani, gigih, penyayang, dan rela berkorban demi orang tua. Tokoh yang kedua yaitu ada Siti Nurbaya yang memiliki watak lemah lembut, baik hati, penyayang, dan patuh pada orang tua. Tokoh yang ketiga ada Datuk Maringgi yang memiliki watak licik, serakah, jahat, serta penipu. Tokoh selanjutnya ada Sultan Mahmud Shah yang memiliki watak sopan, ramah, dan kurang bijaksana dalam mengambil keputusan. Tokoh selanjutnya ada Siti Maryam yang memiliki watak sopan, ramah, dan penyayang. Selanjutnya ada Baginda Sulaiman yang berwatak bijaksana, adil, dan ramah. Selanjutnya ada Zainul Arifin, yaitu memiliki watak setia kawan, sopan, santun, dapat dipercaya, dan halus budi bahasa. Yang selanjutnya ada yaitu Bakhtiar, memiliki watak sopan, santun, setia kawan, dan gigih. Dan yang selanjutnya ada pendekar 3, 4, 5, dan 6. Yang selanjutnya ada Alimah, yaitu memiliki sifat lemah lembut, penyayang, dan bijaksana. Selanjutnya ada Dokter dan Pak Ali. Unsur intrinsik selanjutnya yaitu adalah latar. Latar terbagi lagi atas beberapa bagian, yaitu yang pertama latar tempat, yaitu di Stovia, Jakarta, tempat sekolah Syamsul, kota Padang seperti di rumah, kantor pos, kebun kelapa, dan di bawah pohon ketapang, dan lain-lain. Latar yang kedua yaitu adalah latar waktu, yaitu pada tahun 1920-an, di mana di Padang masih terdapat huru-hara atau pemberontakan. Latar yang ketiga yaitu latar suasana, yaitu sunyi, senyap, ramai, dan menegangkan. Unsur intrinsik selanjutnya yaitu ada alur. Alur yang digunakan dalam novel ini adalah alur maju, karena cerita ini disajikan secara runtun atau terurut dari cerita pembuka atau eksposisi, lalu dilanjutkan dengan adanya permasalahan atau konflik, lalu sampai kepada klimaks atau inti dari permasalahan, dan sampai pada penyelesaian. Eksposisinya dimulai dari kepergian Syamsul Bahri ke Jakarta untuk menuntut ilmu dan meninggalkan Siti Nurbaya di kota Padang. Konfliknya yaitu terjadi pada saat pembakaran toko-toko milik Baginda Sulaiman, perahunya yang ditenggelamkan, dan perjodohan antara Siti Nurbaya dengan Datuk Maringgi yang diketahui oleh Syamsul Bahri. Klimaksnya terjadi pada saat Datuk Maringgi meracuni Siti Nurbaya, lalu Syamsul Bahri yang mencoba bunuh diri mendengar kematian Siti Nurbaya. Serta puncaknya ketika Syamsul Bahri dan Datuk Maringgi terlibat dalam pertarungan yang pada akhirnya mereka mati. Unsur intrinsik yang kelima yaitu ada sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan dalam cerita tersebut adalah sudut pandang orang ketiga, di mana si pengarang atau penulis yang serba tahu. Sudut pandang orang ketiga dapat dilihat dari penggunaan kata dia. Unsur intrinsik yang keenam yaitu ada gaya bahasa, di mana gaya bahasa yang digunakan penulis dalam novel tersebut lebih banyak menggunakan bahasa daerah Melayu yang digunakan orang Padang pada masa saat itu. Dan unsur intrinsik yang terakhir atau yang ketujuh ada amanat,
yaitu amanat yang pertama, berpikir dewasalah sebelum bertindak, karena apabila kita gegabah dan mengambil keputusan, hal tersebut bisa berdampak buruk terhadap kita. Amanat yang kedua yaitu jangan terlalu mencintai seseorang atau terbawa oleh perasaan sehingga kita tidak menggunakan akal sehat kita dalam mengambil tindakan. Yang selanjutnya ada unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik sendiri terbagi atas beberapa bagian, yaitu yang pertama ada biografi dan latar belakang penulis. Mara Rusli bin Abu Bakar atau lebih dikenal dengan Mara Rusli merupakan salah satu pengarang novel angkatan Balai Pustaka, dan salah satu karyanya yang fenomenal yaitu adalah Siti Nurbaya, dan dia dianggap sebagai pengarang roman pertama dalam sejarah sastra Indonesia, sehingga dia juga disebut dengan Bapak Roman Modern Indonesia. Sampai saat ini novel Siti Nurbaya karangannya masih menjadi fenomenal dan dibicarakan orang sampai saat ini. Ayahnya yang bernama Sultan Abu Bakar yang merupakan seorang bangsawan, dan ibunya yang berdarah Jawa keturunan Sentot Ali Basyah. Ayah Mara Rusli sendiri bekerja sebagai demang, dan Mara Rusli menikahi gadis Sunda pada tahun 1991 dan dikaruniai 3 orang anak, 2 orang laki-laki yang bernama Hari Rusli dan Ruslani Rusli, dan seorang perempuan yang bernama Utami Rusli. Pernikahan Mara Rusli sendiri sebenarnya ditentang oleh orang tuanya, namun Mara Rusli tetap menikah dan mempertahankan pernikahannya. Meski Mara Rusli lebih dikenal sebagai seorang sastrawan, namun ia sebenarnya merupakan salah seorang dokter hewan. Berbeda dengan temannya Taufik Ismail dan Asrul Bani yang meninggalkan profesinya sebagai dokter hewan dan beralih menjadi penyair. Mara Rusli sendiri tetap mempertahankan profesinya sebagai dokter hewan dan pensiun pada tahun 1952 sebagai kepala dokter hewan. Mara Rusli wafat pada tanggal 17 Januari 1968 di Bandung dan dimakamkan di Bogor. Unsur ekstrinsik yang kedua yaitu adalah latar belakang penciptaan. Latar belakang penciptaan sendiri terjadi karena Mara Rusli yang merasa dirinya terkekang dengan adat istiadat yang ada dan berusaha melakukan terobosan dengan membuat novel Siti Nurbaya. Unsur ekstrinsik yang terakhir atau yang ketiga yaitu ada kondisi lingkungan pada masa saat itu, di mana pada masa saat itu kehidupan di daerah tersebut masih terkekang oleh adat istiadat setempat, baik segi sosial maupun politik, di mana dulu masih terdapat pemberontakan dan salah satu pemberontaknya adalah Datuk Maringgi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.